Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Mazul yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, barokah umur, murah rezeki, dan apa segala hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Setelah mengerjakan sholat, terkadang kita tak meluangkan waktu untuk sekedar diam sesaat untuk berdoa atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setelah sholat, sebaiknya kita kembali memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna ibadah sholat tersebut. Namun demikian, dorongan tersebut terkalahkan oleh berbagai dalih yang bersarang dalam bentuk kita untuk segera pergi setelah sholat. Ada yang terburu-buru karena mengejar waktu kerja, ada keperluan mendesak, atau bisa jadi berpikiran bahwa dengan sholat otomatis telah berdoa juga. Dalam Al-Quran dikatakan, jangan terburu-buru untuk beraktivitas lain sebelum menyempurnakan satu amalan setelah sholat. Dan amalan tersebut begitu dahsyat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan tersebut disebut zikir. Amalan zikir ini cukup ringan dan bisa dilakukan dengan kondisi dan posisi apa saja. Bisa berdiri, bisa dengan duduk, atau bisa dilakukan dalam kondisi tidur atau berbaring sekalipun. Zikir adalah setiap aktivitas yang mampu meningkatkan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kata penting. Yang pertama, kata ingat, dan kedua, kata dekat. Dua kata ini selalu menyatu. Ketika seseorang ingat kepada Allah, hubungannya menjadi dekat dengan Allah. Ketika menjadi dekat, maka dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari maksiat dan segala yang menyulitkan dalam kehidupannya. Bentuk amalan zikir setelah sholat. Yang pertama, beristighfar. Bacalah sebanyak 3 kali setelah sholat. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga, hafalan Al-Quran. Dan yang keempat, berdoa. Yang kelima, sholat. Dan yang keenam, memperbanyak menyebut nama Allah atau Asma'ul Husna. Dan yang terakhir, aktivitas harian atau biasa kita sebut zikir paripurna. Urutan 1-6 di atas adalah amalan setelah sholat yang disebut zikir. Bukan amalan biasa, tapi semua amalan tersebut akan dibawa kepada seluruh aktivitas harian. Bukankah setelah sholat ada yang jalan, ada yang kerja, ada yang makan, ada yang masak, ada yang berbicara? Maka orang yang setelah sholat berzikirnya benar, maka makannya adalah makan dengan zikir pada Allah, bicaranya zikir pada Allah, jalannya zikir pada Allah. Dan ahli zikir ini adalah orang-orang yang akan dimuliakan dan ketika kembali ke akhirat nanti dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata salah yang tidak disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.